Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya rindu untuk terus membagi firman Tuhan bagi semua pemirsa pencinta Klavos. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya firman-Mu lah yang membuat kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Mu lah yang membawa kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat dalam hidup kami, sehingga kami akan terus mampu hidup mengasihi Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua kami Bapa. Kami berdoa memohon Roh Kudus tuntun kami, agar kami dimampukan untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, adalah mudah bagi setiap kita untuk melihat keadaan situasi kehidupan kita daripada kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak semua kita, mari kita belajar untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat baik dan penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Orang Kristen kalau tidak mengenal Tuhannya dengan baik dan benar, maka hidupnya akan mudah sekali untuk diombang-ambingkan oleh manifestasi dan tipu daya iblis di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga ketika kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita tidak akan mudah melihat keadaan dan situasi, tetapi kita akan mampu untuk melihat Tuhan di tengah-tengah keadaan kita. Belajar dari kisah Yunus. Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan, atau Yunus berada di dalam masalah. Di situ Yunus melihat bahwa semua jalan seolah-olah tertutup bagi dia. Dia melihat keadaan kanan kirinya, dia melihat situasinya semua sulit bagi Yunus. Tetapi Yunus berkata dengan imannya, dia berkata bahwa mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Itu berarti Yunus mengenal dan mengetahui kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan Yunus. Nah, oleh karena itu, ketika Yunus melihat bahwa dan mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, dia katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Perkataan Yunus karena iman dia kepada Tuhan membuat dia mampu mengucap syukur di tengah-tengah situasi persoalan kehidupan yang ia alami. Membuat firman Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, maka ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, hari ini mungkin saudara punya banyak masalah dan persoalan. Mungkin ada jalan yang saudara lihat seolah-olah tertutup bagi saudara. Mungkin ada situasi dan keadaan yang membuat sehingga engkau melihat tidak mungkin engkau akan keluar dari masalahmu. Tapi belajar lewat kisah Yunus ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau engkau mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka saya percaya apapun persoalanmu, apapun masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Ia Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya itu selalu ada pada kehidupan kita orang percaya. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya saudara mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit? Biarkan hidupmu terus mau diproses oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen mau masalahnya selesai, tetapi dia tidak mau hidupnya diproses oleh Tuhan. Pastikan engkau mau hidupmu diproses oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengerjakan hidup saudara. Firman Tuhan terus mengerjakan apa yang bukan berasal dari Tuhan itu harus keluar dari hidup saudara. Dan apa yang berasal dari Tuhan
Tuhan itu akan tetap tinggal di dalam hidup saudara. Saudara harus suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kedua. Saudara tidak boleh jadi orang Kristen yang tidak mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah engkau mendengar terus firman Tuhan, supaya apa yang kau dengar itu akan memampukan engkau untuk melihat Tuhan itu real dalam hidup saudara. Seperti ibarat saudara kalau mau melihat Tuhan itu real dan nyata dalam hidup saudara. Ketika engkau melihat satu permainan dari anak kecil, yaitu permainan puzzle, waktu puzzle itu dibongkar dan puzzle itu akan dipasang, itu memerlukan proses untuk harus memasang itu puzzle. Dan ketika dia mengikuti proses itu dengan baik, maka puzzle itu akan terpasang dengan baik. Itu berarti kalau saudara mau engkau keluar dari masalahmu, jangan pernah engkau tidak suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau memilih-milih firman pada saat engkau mendengar. Engkau mau mengambil firman yang sesuai dengan apa yang sementara kau alami. Tapi biarkanlah apapun kebenaran firman yang datang dalam hidupmu, membangun hidupmu semakin mengenal Tuhan. Biarkanlah firman itu terus mengerjakan hidup saudara. Dengar terus, dengar terus, dengar terus, sampai engkau melihat Tuhan itu real dalam itu hidup saudara. Itulah yang membuat engkau akan mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau engkau mengucap syukur kepada Tuhan, maka apa yang pernah hilang dari hidupmu, apa yang pernah pergi dari hidupmu, sukacita kah, damai sejahtera kah, ketenangan kah, ketentraman kah, semuanya itu akan dikembalikan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya pemirsa Klavos, sebagai orang-orang Kristen hari-hari ini, kita harus bisa melihat Tuhan itu real dan nyata dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu masih berlaku dalam hidup kita sampai sekarang ini. Jangan engkau melihat keadaanmu yang sulit, jangan engkau melihat situasimu yang sulit saat ini, tapi lihatlah kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita sampai sekarang ini. Teruslah mengucap syukur kepada Tuhan, teruslah bergantung kepada Tuhan, teruslah melihat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi hidup kami. Kami terus merasakan kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus tersingkap bagi kami, sehingga kami akan bisa melihat Tuhan secara utuh dalam hidup kami. Sehingga keadaan situasi kami yang sulit pun tidak dapat menggoyahkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, inilah kehidupan kami. Kami rindu untuk terus hidup kami diproses oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.